Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada mata kuliah statistika. Ini merupakan pertemuan pertama. Perkenalkan, nama saya Rohman Hadi Mustafa. Bisa dipanggil dengan Rohman ya. Kita mungkin sudah bertemu pada beberapa mata kuliah lain pada semester sebelumnya. Dan kali ini kita akan banyak mengulas tentang penelitian ya, atau elemen-elemen dalam penelitian, karena seperti yang kita ketahui, nanti kalian pada saat menyelesaikan studi kalian harus melakukan sebuah penelitian ya, dimana itu bisa berupa artikel ilmiah. Oke, jadi yang kita bahas ini adalah tahap awal dari skripsi kalian nanti ya, mudah-mudahan. Oke, saya lanjut yang pertama ya. Jadi ini adalah capaian pembelajaran lulusan kita selama kurang lebih 1 semester ke depan. Jadi nanti silakan bisa dibaca secara mandiri ini. Kemungkinan ada penambahan juga, tapi itu nanti sifatnya insidental. Tapi patokan kita adalah di sini. Ini lebih ke basic. Jadi basic apa yang harus kalian ketahui atau kalian kuasai terkait dengan statistik. Oke, saya langsung ke pertanyaan pertama ya. Jadi apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata penelitian? Kemudian apa saja ciri-cirinya? Dan seperti apa contohnya? Oke, saya mungkin berikan waktu untuk berpikir bagi adik-adik mahasiswa. Kalau mendengar kata penelitian biasanya seperti apa? Nah, kemudian apa saja ciri-cirinya? Karena penelitian itu memiliki beberapa ciri-ciri ya. Dan penelitian itu kan sifatnya bukan asal-asalan, tetapi ada suatu kaidah ilmiah ya. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini dia ciri-ciri penelitian. Yang pertama yaitu rasional ya. Jadi rasional itu artinya dia itu masuk akal, dan penelitian itu dapat dijangkau oleh nalar manusia. Ada pertanyaan, bagaimana dengan penelitian-penelitian yang terbaru atau terbaru yang istilahnya dia masih belum bisa dijangkau oleh pemahaman orang saat ini, seperti contohnya mungkin penemuan rumus-rumus apa namanya elastisitas seperti itu, atau mungkin disiplin-disiplin ilmu baru ya, memang seperti itu. Tetapi dalam proses menemukan suatu bidang disiplin ilmu yang baru, dia juga menggunakan aspek seperti ini, empiris ya, yaitu bersumber dari data. Kemudian besar kemungkinan dalam menemukan sesuatu hal yang baru, dia juga melalui hal yang sistematis, yang artinya runtut, bersistem, dan tidak tumpang tindih satu sama lain. Jadi tidak tiba-tiba muncul begitu saja sekalipun itu baru, tapi ada prosesnya seperti itu. Jadi ini adalah 3 aspek utama yang menjadi ciri-ciri suatu penelitian ya. Jadi rasional, empiris yang artinya bersumber dari data ya, tidak halu, tidak apa namanya, tidak hayal gitu. Jadi ada datanya. Kemudian sistematis ya. Jadi ada suatu tahapan-tahapan. Sistematis ini bukan berarti kita ke birokrasinya, tapi ke kaidah-kaidah penelitiannya. Jadi sebenarnya sudah ada pedoman atau kaidah penelitian itu, dan itu disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman oleh para pakar ataupun ahli yang sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk ciri-ciri penelitian. Nah, di sini seperti apa sih tahapan utama dalam penelitian itu? Yang pertama ya, jadi kita tentukan dulu atau kita menemukan sebuah permasalahan ya. Jadi paradigma yang sering terjadi adalah kita terlalu fokus menentukan judul sampai lupa bahwa judul kita itu sebenarnya ada masalahnya enggak. Jadi
kita terlalu fokus menentukan judul, kadang sampai lupa bahwa judul kita itu kadang bukan sebuah masalah yang perlu kita teliti seperti itu. Jadi penelitian yang bagus itu yang berangkat dari suatu permasalahan. Jadi harapannya temuan penelitian kita mungkin menjadi sumbangsih terhadap solusi dari permasalahan tersebut. Harapannya seperti itu. Oke, dari masalah ya. Kemudian untuk masalah tidak harus selalu yang sifatnya besar atau yang sangat wah seperti itu. Tetapi bisa juga dari yang hal-hal sederhana atau hal-hal yang kecil. Misalkan masalah yang kecil itu seperti misalkan ya dalam kehidupan sehari-hari, kenapa sih misalkan kita itu cenderung bangun dengan ritme nada tertentu ya, ada nggak yang kepikiran seperti itu? Misalkan kita setelah alarm dengan nada yang berbeda, ternyata kita bisa lebih cepat bangun. Mungkin nada yang sama dengan ringtone dari orang yang spesial buat kita ya, mungkin dari orang tua ya, jadi berasa seperti ditelepon ya, kita cepat-cepat bangun seperti itu. Atau mungkin itu kan hal yang sepele, tapi itu sebenarnya menimbulkan pertanyaan, yang mana suatu pertanyaan itu sebenarnya kalau kita telusuri, misalkan itu adalah suatu bidang kita, maka itu bisa saja menjadi sebuah penelitian. Kalau di bidang kita kan pendidikan akuntansi, kita ambil yang pendidikannya saja. Misalkan pendidikan itu misalkan gini, kenapa sih sebenarnya kok orang yang berasal dari katakanlah lingkungan dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas itu cenderung memilih sekolah yang berada di kota, kenapa nggak ada di desa saja seperti itu kan juga sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan penelitian ya, terkait apakah itu nanti bisa bermanfaat atau tidak. Sebenarnya itu juga tergantung dari siapa yang akan menggunakan seperti itu. Oke, lanjut, kita kembali ke materi ya, berawal dari masalah, kemudian ada proses teoritis dan proses yang empiris. Proses teoritis itu kita bisa mengumpulkan hipotesis ya, jadi kita bisa mengajukan suatu hipotesis seperti tadi. Hipotesis saya kan misalkan orang dengan kemampuan ekonomi tertentu mempengaruhi pilihan dia dalam menentukan pendidikan anaknya. Itu adalah suatu hipotesis ya. Kemudian proses empirisnya adalah saya membangun dari data. Datanya mana yang mengatakan bahwa perbedaan status sosial ekonomi mempengaruhi preferensi pilihan sekolah ya. Jadi saya harus mengumpulkan data, mungkin dari penelitian ya, dari penelitian yang sudah ada yang sebelum saya teliti itu ada penelitian A seperti ini. Oh ternyata ada pengaruh dari lingkungan mungkin, kemudian ada pertimbangan dari fasilitas sekolah yang ada di kota seperti itu. Jadi itu adalah masuk proses empiris, kita mengumpulkan data-data untuk mengumpulkan terkait dengan penelitian kita. Kemudian bisa juga proses empiris ini berada pada tahap kita mengumpulkan data untuk keperluan penelitian kita. Misalkan kita sudah menemukan hipotesis, kita sudah menemukan bagaimana cara mendapatkan data. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan data tersebut, kemudian kita olah ya. Nah, nanti di semester kelima kalian akan bertemu dengan mata kuliah teknik pengolahan data. Itu merupakan lanjutan dari statistika ya. Jadi saya berikan sedikit gambaran. Di mata kuliah teknik pengolahan data itu ada suatu analisis data yang berasal dari data-data yang kita kumpulkan, berasal dari angket kayak gitu. Kemudian bisa juga dari wawancara seperti itu. Nah, itu terkait dengan pengumpulan data. Kemudian dari data itu kita ujikan hipotesis. Nanti kita di mata kuliah statistika ini
di bagian akhir ada nanti bagian uji hipotesis. Dan nanti akan banyak kalian pelajari di mata kuliah statistika yang kedua di semester berikutnya dan mata kuliah teknik pengolahan data. Jadi saya berikan sedikit ulasan saja terkait uji hipotesis ini. Uji hipotesis ini tujuannya adalah menguji apakah hipotesis saya tadi ya, atau pendapat saya tadi yang mengatakan bahwa status sosial ekonomi itu berpengaruh terhadap preferensi pemilihan sekolah. Apakah itu benar? Seperti itu. Nah, itu berada di uji hipotesis. Nah, setelah selesai uji hipotesis, maka diperolehlah kesimpulan. Jadi ini yang disebut tahapan yang sistematis. Jadi tidak tiba-tiba kita mengajukan hipotesis seperti itu. Tentunya adalah kita berangkat dari suatu pertanyaan atau suatu permasalahan. Oke. Ini adalah suatu proses penelitian yang ilmiah. Pendapat dari Jali. Next. Nah, ini dia secara umum jenis-jenis penelitian itu dibagi menjadi seperti ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, teknik pengumpulan data. Kalau kuantitatif ya kita bisa menggunakan survei, eksperimen, analisis konten, kemudian statistik seperti itu. Kalau kualitatif kita bisa terjun ke lapangan, kemudian bisa mengkaji historis, kemudian bisa menganalisis wacana ya seperti itu. Kemudian ada proses interaksi dalam jenis penelitian ini. Interaksinya seperti apa? Ada yang reaktif ya, ada yang non reaktif. Yang reaktif itu ya yang menimbulkan timbal balik. Kalau non reaktif ya berarti hanya salah satu saja. Kalau jenis penelitian ini juga ada yang terkait dengan waktu. Ada yang waktunya longitudinal, itu berdasarkan tren, panel, kohort. Kemudian ada juga yang bersifat cross section. Jadi cross section itu yang antar antar tahun seperti itu. Kemudian ada yang bersifat case study pada saat itu juga. Misalkan pada suatu tahun spesifik tertentu seperti itu. Kemudian ada tujuannya ya. Ada yang tujuan penelitian itu untuk mengeksplor. Mengeksplor itu berarti dia hanya mau menangkap pengetahuan awal. Jadi bukan untuk menyimpulkan, tapi penelitian dengan tujuan eksploratif itu cenderung menemukan sebab seperti itu. Kemudian yang kedua pada deskriptif. Deskriptif ini lebih ke menggambarkan secara rinci atau katakanlah mendetailkan ya, atau menjabarkan. Sedangkan yang terakhir itu ada yang tujuannya mengeksplanatif atau melihat hubungan kausalitas atau sebab akibat. Seperti yang saya ajukan tadi hipotesisnya, apakah sosial ekonomi itu berpengaruh terhadap pemilihan sekolah, itu berarti tujuan penelitian saya tadi adalah eksplanatif karena saya mau melihat sebab akibat di situ. Kalau dari segi manfaat ya ada yang murni ditujukan untuk manfaat itu maupun yang untuk terapan ya. Jadi apa itu statistika? Statistika adalah ilmu mengenai cara mengumpulkan, mengorganisasikan, menganalisis dan menginterpretasi ya. Menginterpretasi itu menyimpulkan tadi. Menginterpretasi data yang bertujuan membantu membuat keputusan. Seperti itu. Jadi sebenarnya interpretasi itu adalah cara kita mengartikan atau menafsirkan suatu data. Ya, seperti itu. Data yang sudah dianalisis. Kalau terkait cara mengumpulkan itu terkait dengan teknisnya. Seperti mungkin menggunakan wawancara itu termasuk cara mengumpulkan. Kemudian menggunakan angket, menggunakan observasi itu adalah cara mengumpulkan. Kalau cara pengorganisasian itu biasanya kita mengelompokkan data-data penelitian kita tadi. Kemudian cara menganalisis itu adalah terkait dengan bagaimana kita mengolah ya. Aplikasi apa yang kita gunakan, software apa yang kita gunakan itu termasuk dalam analisis. Jadi statistika ini sebenarnya luas ya, tidak hanya berkaitan dengan penelitian kuantitatif atau yang berhubungan dengan angka-angka, tetapi juga kualitatif ya, seperti itu.
Jadi hal apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam penelitian ya? Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi adalah mengidentifikasi permasalahannya itu apa ya. Jadi jangan sampai kita itu tiba-tiba mengajukan judul penelitian karena kita anggap itu judulnya bagus ya. Jadi harusnya kita berangkat dari sebuah permasalahan. Dari sebuah permasalahan nanti kita akan lambat laun ketemu dengan sendirinya judulnya itu apa. Judul biasanya mengikuti di belakang, tapi permasalahan itu akan membimbing kita kepada suatu topik, topik akan membimbing pada suatu judul seperti itu. Jadi jangan berpaku pada suatu judul, tetapi berpakulah pada suatu permasalahan. Karena dari permasalahan itu kita akan ketemu apa itu yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Jadi kalau kita ketemu masalahnya, kita akan ketemu tujuan kita. Tujuan kita itu mau kemana seperti itu. Tujuan kita itu mau menyelesaikan apa atau mau mengetahui apa seperti itu ya. Dari tujuan sudah ketemu, maka akan kita bisa menentukan jenis penelitian kita itu yang bagus apa seperti itu ya. Saya ambil contoh, misalkan permasalahan terkait dengan di dunia pendidikan itu misalkan uh, rendahnya partisipasi siswa untuk belajar online misalkan ya. Nah, tujuan penelitiannya berarti ya kita mau mengetahui apa sih alasannya atau apa sih sebabnya mahasiswa itu kok siswa itu kok partisipasinya rendah terhadap pembelajaran online ya. Karena kita belum tahu apa saja itu apa namanya sebab-sebabnya. Nah, dari situ kita bisa menentukan jenis penelitian. Kalau kita mau mencari tahu apa namanya data-data yang sebenarnya kita belum tahu itu apa, lebih cocok kita menggunakan kualitatif karena kita menggali lebih dalam di situ, kita mencari adanya kemungkinan-kemungkinan variabel yang belum pernah muncul sebelumnya seperti itu. Nah, dari situ kita nanti akan masuk ke bagian ruang lingkup penelitian ya. Di bagian ruang lingkup ini kita sangat penting ya. Jadi ruang lingkup itu harus kita gunakan supaya penelitian kita itu tidak bias atau tidak ngelambiar kemana-mana. Sebagai contoh ya misalkan kita mengatakan yaitu tadi partisipasi siswa itu kok cenderung rendah. Nah, ruang lingkup penelitian ini tujuannya membatasi kita dari pertanyaan misalkan siswa yang mana. Nah, kita tentukan siswa misalkan kelas 10. Nah, siswa kelas 10 kan ada banyak. Di mana? Di kelas 10 di daerah katakanlah Solo, Sukoharjo, Karanganyar atau di mana. Jadi kita batasi ruang lingkup itu di mana. Nah, tujuan kita membatasi ruang lingkup sendiri sebenarnya juga untuk menyelamatkan kita ya, supaya kita tidak terlalu terjebak pada penelitian yang terlalu luas, sehingga kita juga akhirnya nggak selesai-selesai, akhirnya nggak bagus juga penelitian yang nggak selesai itu. Tapi dengan ruang lingkup yang katakanlah spesifik, kita bisa mengambil nanti kesimpulan ya, di bagian paling bawah nanti itu kita bisa menyimpulkan secara lebih spesifik. Misalkan ruang lingkup penelitian kita itu di sekolah katakanlah di SMA kelas 10 yang ada di Surakarta. Jadi kita bisa menyimpulkan untuk itu tadi kelas 10 di SMA yang ada di Surakarta. Tidak bisa misalkan kita ruang lingkupnya itu di Surakarta, tapi kita mengambil kesimpulan untuk seluruh Jawa misalkan seperti itu tidak bisa. Jadi ruang lingkup itu erat kaitannya dengan kesimpulan kita juga nanti. Ketika ruang lingkup kita sudah beres, maka kita akan dihadapkan dengan cara memperoleh data. Kalau misalkan itu penelitian kita tadi itu kualitatif, berarti ada beberapa cara seperti misalkan dengan wawancara atau mungkin dengan kita menganalisis katakanlah wacana seperti itu. Kemudian masuk ke cara memperoleh data ya. Oh ya, sudah ngerti. Ke cara menganalisis. Kalau kualitatif, apakah kita mau menggunakan
metode itu tadi berdasarkan poin-poinnya, atau mungkin kita mau menggunakan bantuan aplikasi seperti ada namanya NS Vivo seperti itu ya. Jadi itu semua saling berkaitan. Nah, baru nanti kalau datanya sudah selesai diolah, maka kita bisa menemukan cara menyimpulkan hasil penelitian seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Sebenarnya ada cukup banyak, tapi ini saya ambilkan poin-poin yang cukup sederhana saja. Kemudian di sini dihadapkan pada jenis data ya. Jenis data itu yang perlu kalian ketahui secara garis besar itu hanya dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif atau kategorik. Data kuantitatif itu biasanya adalah data yang memiliki satuan dan nolnya itu adalah absolut. Nol absolut itu maksudnya ya nol itu adalah nol, seperti itu. Sedangkan yang untuk kualitatif, dia itu tidak memiliki satuan seperti persepsi atau pendapat ya. Kalian mewawancara terhadap orang itu tidak bisa kalian masukkan angka-angka di situ. Misalkan jawaban pendapat A itu nilainya 5, pendapat B nilainya 10, seperti itu tidak bisa, kecuali kalian menggunakan namanya skala Likert ya. Nanti akan kalian pelajari pada insya Allah pertemuan berikutnya ya. Jadi cara mengkuantitatifkan penelitian kualitatif itu ada, atau mungkin nanti akan dipelajari di metodologi penelitian. Oke, kembali ke sini. Jadi perbedaannya cukup jelas. Kuantitatif itu adalah data yang bisa diangkakan dan nolnya itu adalah absolut. Sedangkan kualitatif adalah data yang sifatnya tidak bisa diangkakan. Contohnya ya ini tadi data nominal yang hanya dapat diklasifikasikan. Kalau yang kualitatif data interval atau yang dapat dibandingkan. Nah, ini adalah pembagian data ya. Jadi ada 4. Data nominal, ordinal itu yang masuk kualitatif. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut ya. Kemudian ada interval dan rasio itu yang kuantitatif. Jadi yang kualitatif itu cenderung ke mengklasifikasikan dan mengurutkan. Kalau kuantitatif itu membandingkan karena ada angka di situ biasanya atau ada matematisnya sehingga bisa dibandingkan, dan operasi matematis. Oke. Contohnya aja ya, kualitatif jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan tidak bisa diangkakan sebenarnya. Apakah laki-laki itu 5, perempuan itu 7, misalkan kan tidak bisa. Demikian juga warna rambut. Warna rambut itu hanya bisa diklasifikasikan hitam, kemudian putih, atau mungkin coklat, tidak bisa ya. Misalkan itu diangkakan. Ya, nanti kalian bisa baca ini di PowerPoint-nya. Kemudian ada juga yang namanya data observasi dan data eksperimen. Kalau data observasi berarti dia peneliti mengamati tanpa mengubah atau mengendalikan objek penelitian. Namanya saja observasi. Dia mengobserver. Berarti dia hanya mengamati saja kemudian menulis ya. Seperti biasanya menulis, mencatat ini skor berapa, ini apa yang perlu dicentang, seperti itu. Sedangkan data eksperimen namanya saja adalah bereksperimen. Berarti peneliti di sini dia mengontrol, bisa mengendalikan, bisa juga memberi perubahan pada objek penelitiannya itu. Ya. Kemudian ada namanya variabel diskrit, ini yang terkait variabel diskrit dan kontinu. Variabel diskrit ini variabel yang nilainya tidak bisa dalam bentuk pecahan ya. Seperti katakanlah jumlah orang. Jumlah orang kan tidak bisa 1,5. Kalau 1 ya 1, 2 ya 2. Kalau variabel kontinu itu variabel yang bisa dipecah, seperti mungkin ya 1,5 itu tinggi badan, katakanlah 170, berapa ya. Jadi seperti itu. Kemudian nah ini contohnya jumlah orang, jumlah material, volume penjualan mobil. Kalau kontinu ya jarak tempuh, tinggi badan, berat badan. Kemudian di sini yang perlu kalian ketahui juga adalah populasi dan sampel. Saya contohkan populasi itu adalah seluruh dari katakanlah seluruh dari responden ya, seluruh dari
uh, objek penelitian kalian. Kalau sampel ya yang mewakili ya, garis besarnya seperti itu. Saya untuk definisinya sebenarnya cukup banyak ya, jadi berdasarkan beberapa pakar, tetapi saya contohkan yang lebih mudah melalui ilustrasi saja. Jadi populasi itu misalkan di sini ada 3 biru, 3 oranye, 3 hijau. Sampel berarti yang mewakili dari keseluruhan populasi ini. Katakanlah satu biru, satu oranye, satu hijau. Nah, ini yang kita gunakan untuk penelitian. Itulah yang disebut dengan sampel. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi, ya. Sedangkan populasi adalah keseluruhan dari atau gabungan dari sampel-sampel yang ada. Jadi apakah populasi itu lebih luas dari sampel? Ya, tentu saja. Kalau sampel itu apakah bisa mewakili populasi? Harusnya bisa ya, karena nanti ada yang namanya itu teknik sampling. Cara bagaimana mengambil responden dari populasi yang beragam seperti itu. Kemudian ada yang namanya data outlier. Data outlier itu adalah data yang istilahnya dia itu paling ekstrim atau paling berbeda sendiri ya. Misalkan satunya di sini ya, ini contohnya di satu kelas nilainya 60, 65, 63, 64, tiba-tiba ada satu yang nilainya itu 100. Nah, itu adalah outlier. Outlier itu data yang paling ekstrim. Bisa ekstrim tinggi, bisa ekstrim rendah seperti itu. Kemudian yang terakhir ada namanya metode statistika. Metode statistika ini hanya dibagi dua sebenarnya. Ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif ini ya tujuannya hanya untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan data observasi. Kemudian dia contohnya ya seperti data yang ada di BPS atau mungkin di indeks IHSG. Atau gampangnya kalau kalian sedang lihat televisi, biasanya itu kan ada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Itu adalah data-data yang berupa statistika deskriptif. Atau kalian buka websitenya Badan Pusat Statistika ya, BPS, itu ada data-data seperti inovasi, IHK seperti itu. Itu adalah termasuk kategori statistika deskriptif karena dia hanya untuk menyajikan saja. Kemudian di sini ada statistika inferensial. Inferensial ini ya seperti yang saya contohkan tadi, saya mengajukan suatu hipotesis, kemudian saya mengambil data, saya menganalisis dan saya menyimpulkan. Itulah yang disebut statistika inferensial atau induktif. Karena di situ ada kegiatan menganalisis, menginterpretasikan seperti itu. Contohnya ya ada estimasi, uji hipotesis, prediksi, perhitungan derajat asosiasi antar variabel, dan pada puncaknya adalah menarik kesimpulan untuk digeneralisasikan. Oke, itu adalah penjelasan dari pertemuan pertama. Kita lanjutkan pada ruang diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.